Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, perjalanan hidup setiap manusia akan menemui ujungnya. Sebelum sampai ke akhirat, masih ada tempat persinggahan kita di dunia, yaitulah alam kubur. Banyak di antara kita yang melakukan ziarah kubur untuk mendoakan mereka yang sedang berada di peristirahatannya. Di dalam sebuah buku yang berjudul Ar-Ruh wan Nafsi karya Al-Hafiz Abu Abdullah bin Mandah, diterangkan bagaimana hamba yang kafir mendapatkan siksa kubur ketika ruh dikembalikan lagi ke tempatnya berbaring. Lalu Munkar dan Nakir mendatanginya sambil menaburkan tanah dengan kedua taringnya. Mereka menggali tanah dengan rambutnya. Suaranya seperti halilintar yang menggelegar, sementara pandangannya seperti kilat yang menyambar. Malaikat Munkar dan Nakir adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk menanyai orang-orang yang telah meninggal di alam kubur. Namun apakah malaikat Munkar dan Nakir hanya menanyai umat muslim atau seluruh manusia? Hal tersebut kami jelaskan pada video kali ini. Dua malaikat ini mendudukkan mayat itu kemudian berkata, "Siapakah Rabbmu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian ada yang berseru dari arah samping kubur, "Kamu memang tidak tahu?" Malaikat Munkar dan Nakir memukulinya dengan tongkat besi. Meski timur dan barat menyatu, pukulan ini tidak berkurang. Kuburnya pun menyempit hingga tulang-tulang rusuknya tercecer. Pintu neraka dibukakan di hadapannya. Dia melihat tempat duduk di dalam neraka itu hingga tiba hari kiamat. Terkait hal itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutarakan pendapatnya dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruh lil Ibnil Qayyim. Ada beberapa pendapat yang diutarakan terkait hal tersebut. Pertama, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur hanya ditunjukkan kepada umat Islam secara khusus, walaupun para rasul telah datang membawa wahyu kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat dari Imam At-Tirmizi. Pendapat demikian didasarkan pada sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya." Begitu juga sabdanya yang lain, "Diwahyukan kepadaku bahwa kamu sekalian akan diuji di dalam kubur kalian." Hal ini secara nyata menunjukkan bahwa pertanyaan kubur khusus ditunjukkan kepada umat muslim saja, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diterjemahkan oleh Kadhur Suhardi. Para jenazah pun membalas salam saat ada yang ziarah kubur. Dalam riwayat lain yang dituliskan pada hadis riwayat Bukhari juga Muslim, bersumber dari Ibnu Abbas, disebutkan Nabi SAW melewati dua kuburan. Dia pun bersabda, "Sesungguhnya dua orang di kubur ini benar-benar disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Yang seorang disiksa karena tidak membersihkan setelah buang air kecil. Satunya lagi disiksa karena menyebarkan adu domba." Nabi SAW pun meminta pelepah daun kurma yang belum kering dan membelahnya menjadi dua. Lalu dia pun bersabda, "Siapa tahu pelepah daun ini meringankan siksa keduanya selagi ia belum mengering." Sungguh dahsyat siksa kubur ini sampai-sampai hewan bisa mendengar orang yang sedang disiksa. Ibnu Qayyim menulis bahwa sebagian ulama berkata, beberapa kelompok orang di Mesir dan Syam pergi membawa hewan ternak mereka ke kuburan orang Yahudi, Nasrani, dan orang munafik saat hewan-hewannya mengalami sakit perut. Jika kuda itu mendengar siksa kubur, ia akan meringkik karena merasakan panas, sakit perutnya pun bisa sembuh. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Mengutip dari buku At-Tazkirah jilid 1, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi.
Roh seseorang akan diminta untuk mencatat amal perbuatannya terlebih dahulu sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang mengajukan pertanyaan kepadanya. Malaikat Munkar dan Nakir kemudian akan menyuruh Main untuk duduk dan memulai pertanyaan dengan keras. Kedua malaikat tersebut akan membentak dengan kejam, sedangkan tanah bagi Main itu sudah seperti air di mana dia bergerak, tanah itu tembus. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Setiap pertanyaan tersebut akan diajukan kepada seluruh Main. Jawaban yang diberi si Main akan menentukan nasibnya di alam kubur kelak. Bagi orang yang beriman, pertanyaan tersebut akan sangat mudah dijawab, namun tidak dengan orang-orang yang zalim semasa hidupnya. Dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri menukil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW masuk ke tempat sholatnya. Kemudian beliau melihat orang-orang tengah banyak berbicara. Beliau pun bersabda yang artinya, ingatlah, sesungguhnya andai kalian banyak mengingat kematian, niscaya kalian tidak akan banyak berbicara. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat kematian, karena sesungguhnya tiada hari yang melewati kuburan kecuali kuburan itu akan mengatakan 6 kalimat, yaitu, aku adalah tempat pengasingan, aku adalah tempat kesendirian, aku adalah tempat kegelisahan, aku adalah tempat kegelapan, aku adalah tempat dari tanah, dan aku adalah tempat belatung. Ucapan kubur kepada orang mukmin. Mukmin artinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu ciri orang mukmin adalah apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Disebutkan ketika seorang mukmin dikubur, maka kubur akan berkata kepadanya, semoga kelapangan untukmu, aku menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kemudahan ditetapkan untukmu. Sesungguhnya kamu adalah orang paling aku cintai yang berjalan di atasku. Ketika aku berkuasa atasmu hari ini dan kamu berada di dalamku, maka kamu akan melihat perlakuanku terhadapmu. Kemudian kuburan meluas karenanya seluas pandangan mata dan dibukakan baginya pintu surga. Adapun ucapan kubur kepada hamba yang kafir. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menyebutkan, ketika hamba kafir dikubur, maka kuburan akan berkata kepadanya, semoga kelapangan tidak untukmu, aku tidak menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kemudahan tidak ditetapkan untukmu. Sesungguhnya kamu adalah orang paling aku benci yang berjalan di atasku. Ketika aku berkuasa atasmu dan kamu berada di dalamku, maka kamu akan melihat perlakuanku terhadapmu. Kemudian kubur menjepitnya hingga tulang-tulang rusuknya hancur. Sambil Rasulullah SAW memberi isyarat dengan memasukkan jari-jari tangan satunya ke jari-jari tangan lainnya. Begitulah hancurnya tulang rusuk bagi orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya 70 ular besar yang andai satu ular saja dari mereka menyembur di bumi, maka bumi tidak bisa menumbuhkan tanaman apapun selama di dunia ada. Kemudian ular-ular itu menggigit, menyobek-nyobeknya sampai datangnya masa penghitungan amal, yaitu hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, kuburan itu bisa jadi sebuah taman dari taman surga atau sebuah lubang dari lubang-lubang neraka. 5 golongan yang terbebas dari azab kubur. Beberapa riwayat hadis menyebutkan setidaknya ada 5 golongan manusia yang terbebas dari siksa kubur, yaitu orang yang syahid di jalan Allah. 2. Orang rabit, yaitu berjaga dan siaga di perbatasan di jalan Allah. 3. Orang yang meninggal dunia pada hari Jumat. 4. Orang yang meninggal dunia karena sakit perut. 5. Orang yang hafal surah Al-Muluk dan istiqamah membacanya. Gambaran siksa dalam kubur. Umar Sulaiman Al-Ashqar menguraikan,
Setelah manusia ditanya beberapa pertanyaan oleh malaikat Munkar dan juga Nakir, bagi mereka yang menjawab dengan benar dan baik, maka akan selamat dari azab kubur serta akan menerima nikmat kubur. Adapun orang yang tidak mampu membalas pertanyaan malaikat, bahkan menjawab dengan salah, balasan mereka dituturkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Al-Barra bin Azib, yang artinya, orang kafir atau jahat setelah memberi jawaban yang salah, terdengar seruan di langit, ia telah berdusta. Siapkanlah tempat tidur dari api neraka dan bukalah pintu menuju neraka. Panas dan racun neraka mendatanginya, dan kuburan menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki yang buruk wajahnya, kumal pakaiannya, busuk baunya, lalu berkata, "Bergembiralah dengan sesuatu yang menyengsarakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan bagimu." Lalu si kafir berkata, "Siapa kau?" "Wajahmu membawa kejahatan." Yang ditanya menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah yang aku tahu, engkau lambat dalam menaati Allah dan cepat dalam berbuat maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan." Kemudian Allah menjadikannya buta, tuli dan juga bisu. Di tangan malaikat ada potongan besi yang jika dipakai untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Malaikat memukul si kafir dengan alat itu sampai menjadi debu. Kemudian bentuknya dikembalikan lagi seperti semula, lalu ia dipukul lagi sampai ia berteriak histeris yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan juga jin. Kemudian dibukakan pintu neraka yang disiapkan untuknya, tempat tidur dari neraka. Ia berteriak, "Ya Tuhan, jangan kau datangkan hari kiamat." Anas bin Malik menyebutkan dalam hadis riwayatnya, orang kafir dan munafik setelah menjawab dengan salah di dalam kubur kepadanya dikatakan, "Kau tidak mengetahui dan tidak mengikuti." Kemudian ia dipukul dengan palu besi pada bagian di antara dua telinganya. Ia menjerit histeris hingga terdengar oleh yang di sekitarnya kecuali manusia dan juga jin. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sementara dalam riwayat dari Abu Hurairah dikatakan, adapun kepada orang munafik, kedua malaikat itu berkata, "Kami tahu kau akan mengatakan hal itu." Lalu dikatakan kepada tanah, "Himpitlah dia." Tanah segera menghimpitnya sampai tulang-tulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Hadis riwayat Tirmizi. Ada kisah unik dari para ulama ketika sedang berhadapan dengan dua malaikat spesialis interogasi keimanan, yakni malaikat Munkar dan juga Nakir. Sebagaimana kita ketahui, bagaimana Imam Sibawaihi dengan santainya justru balik bertanya ketika ia ditanya siapa Tuhanmu oleh Munkar dan juga Nakir. Imam Sibawaihi malah mentasdikkan ataupun memperjelaskan makna daripada kalimat tersebut. Man di situ, man isim mausul atau istifham, tanya Imam Sibawaihi kepada malaikat. Ada juga Abu Nawas yang justru mengakali kedua malaikat tadi dengan menyamar menjadi mayat yang sudah usang. Begitu pula hal serupa dialami oleh Imam Abu Bakar Asyibli, seorang sufi kenamaan murid dari Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Zulaf bin Za'far bin Yunus Asyibli. Lahir di Samara pada tahun 247 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 861 Masehi. Dalam kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Al-Attar diceritakan bahwa suatu ketika salah seorang sufi bertemu dengan Imam Syibli dalam mimpinya. Pada saat itu ia bertanya kepada Imam Syibli, "Bagaimana reaksimu ketika bertemu dengan malaikat Munkar dan juga Nakir?" Kemudian Imam Syibli menceritakan, ketika malaikat Munkar dan juga Nakir menemuiku, ia bertanya, "Siapa Tuhanmu?" "Tuhanku adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang memerintahkanmu dan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam kakekku," jawab Imam Syibli. "Nah, pada saat itu, saya kebetulan berada di barisan belakang Nabi Adam melihat kalian berdua bersujud kepadaku. Masa gitu aja gak tahu?" kata Imam Syibli. Lalu Imam Syibli berkata kepada malaikat tersebut, "Gimana?
Mau nanya apa lagi kepadaku? Kedua malaikat hanya diam kebingungan, saling berpandangan. Keduanya saling sikut untuk melanjutkan interogasi. Namun akhirnya mereka berdua pun kembali dengan perasaan sedikit malu di wajahnya. Imam Syibli memang terkenal sebagai seorang wali yang nyentrik. Bukan hanya ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir saja ia berulah. Sebelumnya ketika ia hendak meninggal, ia meminta sahabatnya untuk diambilkan air wudhu. Setelah itu ia justru berdendang menyanyikan sebuah syair. Sungguh rumah yang engkau diami tak butuh pada penjaga. Wajahmu yang selalu aku impikan adalah pembelaku pada hari di mana manusia membutuhkan pembelaan. Tak cukup sampai di situ, setelah itu para sahabatnya yang sedia mendampingi di sisi pun berinisiatif untuk membisikkan kalimat syahadat di telinganya. Namun, reaksi Imam Syibli, ia langsung menolak bisikan. Ia bersikeras tak ingin ditalkin. Sudah, tidak usah mentalkin. Seseorang yang sudah mencapai puncak maqam mahabbah pasti menolak untuk disuap, kata Imam Syibli. Selanjutnya, amalan manusia yang bisa mencegah dari siksa kubur. Nomor 1, ribat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Islam dari serangan kaum kafir dan mengusirnya. Adapun keutamaan orang yang menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Muslim adalah sebagaimana keterangan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari sahabat Salman radhiyallahu anhu yang artinya, menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan dengan melaksanakan sholat pada malam harinya. Dan jika meninggal orang yang menjaga perbatasan itu, maka dialirkan padanya pahala amalannya yang dikerjakannya, dan dialirkan pula rezeki padanya dan terjaga dari fitnah. Dalam Sunan Abu Daud dijelaskan orang yang meninggal dalam menjaga perbatasan dari serangan kaum kafir, maka terjaga atau aman dari fitnah kubur. Nomor 2, orang yang syahid di jalan Allah. Orang yang syahid yaitu adalah orang yang dibunuh sebagai mujahid di jalan Allah dan disebut dengan syuhada, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya bersaksi kepadanya dengan syurga. Orang yang syahid itu sesungguhnya hidup, dan orang yang syahid itu menjadi saksi atas orang-orang yang hadir dalam medan pertempuran yang berjuang di jalan Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i dijelaskan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji ataupun ditanya di dalam kuburnya kecuali orang syahid?" Rasulullah menjawab, "Cukuplah dengan kilatan pedang di atas kepalanya orang yang mati syahid sebagai ujian baginya." Makna hadis di atas adalah bahwa pertanyaan di alam kubur dibuat untuk menguji orang-orang yang benar-benar beriman. Sedang penegasan tentang kilatan pedang yang membuatnya tak terhindar dari kematian adalah bukti jelas dari ketulusan iman seorang syuhada. Nomor 3, hafal surat Tabarak ataupun Al-Muluk dan juga istiqamah mentilawahkannya. Sebagaimana bunyi hadis dari Ibnu Abbas, ada seorang sahabat Rasulullah yang membuat tenda dekat kuburan. Ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Sahabat itu kemudian menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan seseorang. Tiba-tiba ia mendengar dari dalam kubur itu bacaan surah Al-Muluk hingga khatam. Rasulullah pun bersabda, "Itu surat Al-Muluk adalah penangkal penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur." Nomor 4, meninggal karena sebab penyakit perut. Dalam sebuah hadis menceritakan Sulaiman bin Sarat, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggal karena sakit di dalam perutnya, niscaya tidak akan diazab di dalam kuburnya." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis ini merupakan hadis gharib yang dimaksudkan meninggalkan karena mengalami sakit pada perut sehingga terlepas dari siksa kubur adalah karena penyakit perut seperti kanker perut, kanker usus besar, mah, dan juga sebagainya. Nomor 5, meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang diceritakan melalui riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Tidaklah seseorang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah menjaga dirinya dari fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa meninggal pada hari Jumat maupun malam Jumat menjadi sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang perjalanan ataupun kehidupan di alam kubur yang penuh dengan siksaan bagi orang yang zalim di dunia, dan juga penuh dengan kebahagiaan bagi orang yang taat dan juga mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya ketika hidup di dunia ini. Semoga saja kita semua memohon kepada Allah, semoga diampunkan dosa kita, diterima semua amalan kita, dan juga kita terbebas dari siksa kubur dan juga fitnah kubur, dan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan ketika berada di kubur nanti kelak, sambil menunggu kebahagiaan yang sangat besar lagi nanti ketika datangnya hari kiamat dan ketika juga penetapan kepada surga dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang yang taat dan juga saleh dan juga mengerjakan semua perintah Allah dan mendapatkan semua kenikmatan dan juga surga Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.